wabarakatuh. Halo semua, kali ini kami dari tim A kelas 2A Kesejahteraan Sosial akan membahas salah satu fenomena yang ada di kampus, yaitu kurangnya kesadaran mahasiswa dalam membuang sampah sembarangan. Nah, di video kali ini kita akan bahas dimulai dari fakta yang ada di sekitar kampus serta solusinya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nurul Fidatul Kamal dengan NIM akhir 029. Perkenalkan, nama saya Selgi Deswita Isnaini dengan NIM akhir 027. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Ramadan dengan NIM akhir 128. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni dengan NIM akhir 014. Nama saya Bima Arif Prakoso dengan NIM akhir 030. Nama saya Raisa Raihana dengan NIM akhir 129. Nama saya Moza Sahda dengan NIM akhir 025. Nama saya Nashwana Elazain dengan NIM akhir 028. Nama saya Kila Zafira dengan NIM akhir 09. Nama saya Kenesha Melani Putri dengan NIM akhir 023. Nama saya Nelza Ilzahra dengan NIM akhir 126. Nama saya Yusabrina Agustin dengan NIM akhir 005. Nama saya Sheila Rizky Azani dengan NIM akhir 017. Nama saya Laili Alpira dengan NIM akhir 022. Nama saya Raihana dengan NIM akhir 020. Lingkungan kampus seharusnya menjadi tempat yang aman, bersih, dan juga mencerminkan sikap tanggung jawab dan disiplin. Namun pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Hal ini masih banyak ditemui di wilayah kampus, di mana masih ditemukannya sampah pada lingkungan-lingkungan yang sudah jelas dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Nah, kurangnya kesadaran ini tuh sering banget dianggap sebagai hal-hal kecil atau hal-hal sepele. Tapi, kamu tahu nggak sih kalau misalnya hal-hal kecil yang kayak gini tuh justru yang bakal menimbulkan dampak besar bagi kampus. Selain itu, penggunaan daripada makanan dan minuman instan itu juga dapat menyebabkan peningkatan adanya sampah plastik yang membludak. Oleh karena itu, kami memilih masalah ini karena masalah ini sering sekali terjadi dan masih berkaitan sama kehidupan sehari-hari di kampus. Nah, masalah ini juga bukan hanya sekedar tanggung jawab petugas kebersihan saja, tetapi tanggung jawab kita bersama di lingkungan kampus. Yuk, daripada kita cuma berasumsi sendiri nih ya, menerka-nerka, mending langsung aja nggak sih kita cari mahasiswanya, kita tanya pendapat mereka tentang kesadaran dalam membuang sampah ini. Iya, bener banget. Oke teman-teman, kita bakal cari orang random di sekitaran kampus untuk kita ajak wawancara. Stay tune. Halo Kak. Halo. Sebelumnya kenalin, nama aku Ayu Sabrina. Jadi aku ada tugas PKN untuk wawancara mengenai lingkungan sampah yang ada di kampus nih Kak. Apakah Kakak berkenan? Berkenan, boleh. Oke, sebelumnya dengan Kakak siapa? Aku Kakak Afna. Aku jangan Kakak deh, panggil Afna aja. Aku dari Fakultas Usuluddin. Oke, yang pertama aku mau nanya nih Kak. Kan banyak banget mahasiswa yang masih buang sampah sembarangan. Kenapa sih Kak, kalau pandangan dari Kakak sendiri ngelihat teman-teman Kakak yang masih buang sampah di lingkungan kampus? Mungkin kenapa masih banyak yang buang sampah sembarangan di lingkungan kampus? Pertama mungkin karena jarak tempat sampah. Ketika kita habis makan nih misalnya nggak tempat sampah kan, jauh mungkin. Nah itu yang buat jadi orang malas buat buang sampah di tempatnya, jadi buang sampah sembarangan gitu mungkin, karena tempatnya itu nggak mesti selalu ada kan. Nah, itu sih mungkin karena tempatnya terlalu jauh tempat sampahnya. Yang kedua, dari mahasiswa sendiri nih Kak, itu emang kurang kesadaran terhadap lingkungan kampus atau emang kebiasaan pribadi sih Kak menurut Kakak? Menurut aku itu dua-duanya emang masuk sih. Yang pertama kesadaran, karena kita kurangnya sadar. Sampah itu kan bisa menyebabkan penyakit kan ya, kotor. Nah itu bisa masuk juga. Nah karena yang kedua kemudian karena lingkungan kita, teman-teman kita pasti kan ada yang membuang sampah sembarangan juga. Jadi kita ikut nih, dia aja buang sampah sembarangan kan, ya udahlah nggak usah, ngapain buang sampah juga di tempatnya gitu. Terus yang ketiga, menurut Kakak gimana dampak negatifnya nih Kak, kalau ada mahasiswa yang buang sampah di kampus, entah itu dari kenyamanan, kebersihan, atau gimana gitu? Dampaknya pasti sangat berdampak banget ya buat kita. Terutama jadi kita merasa
nggak nyaman nggak sih kalau mau belajar kalau misalnya lingkungan kita kotor. Terus juga kalau masalah untuk kesehatan, sampah kan nanti bekas makanan kan kotor, terus menimbulkan adanya lalat. Itu juga bisa buat penyakit untuk kita. Itu sih menurut aku. Terus menurut kakak apa yang harus dilakukan sebagai mahasiswa dan pihak kampus untuk yang buang sampah nih nggak jadi kebiasaan nih kak? Mungkin salah satunya bisa kita adakan, biasanya tuh kalau di Usuluddin ya itu ada di HMPS biasanya itu kegiatan membersihkan bersama. Jadi kayak misalnya setiap hari Jumat itu HMPS biasanya kita melakukan bersih-bersih di daerah Fakultas Usuluddin, musola, bersihkan musola, kamar mandi, seperti itu. Kayak program gitu ya kak? Iya, program HMPS sendiri biasanya. Terus yang terakhir menurut kakak perlu nggak sih kak pihak kampus ngasih sanksi ke mahasiswa yang masih buang sampah sembarangan? Oh, perlu banget, sanksi itu perlu karena kalau misalnya nggak ada sanksi kampus bakal jadi kotor, nggak bersih sama sekali. Terus mahasiswa juga jadi kebiasaan kan buang sampah sembarangan. Perlu banget sanksi, itu perlu banget. Oke kak, dari aku pertanyaannya cukup. Makasih banyak ya kak atas waktu dan kesempatannya bisa wawancara sharing-sharing tentang antar fakultas. Oke, terima kasih juga ya sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Oke, kita udah sama narasumber yang kedua. Pertama-tama kita mungkin boleh perkenalan dulu dengan saya sendiri Bima Arif Prakoso selaku yang akan mewawancarai. Dan kita udah sama siapa nih? Nama gue Isbat dari PMI 24. Sih. Nah, Bang Isbat, kita bakal nanya seputar masalah lingkungan lah, masalah sampah. Menurut Bang Isbat sendiri, kenapa sih masih banyak mahasiswa yang membuang sampah sembarangan meskipun tempat sampah yang tersedia tuh udah ada gitu di kampus, di UIN lah? Menurut gue itu cuma masalah kesadaran sendiri gimana kita bisa ngejaga kenyamanan kita buat orang lain, buat lingkungan sekitar kita. Oke, berarti masih masalah kesadaran dari mahasiswanya aja sih ya sebenarnya. Nah, selanjutnya itu karena kurangnya kesadaran orang dalam buang sampah ini tuh biasanya dipengaruhi sama emang kebiasaan pribadi dia atau emang dari lingkup kampus juga salah satu faktor ya Bang? Kalau bicara tentang faktornya gimana, itu bisa jadi kebiasaan sama apa yang ada di lingkungan dia ngebawa dia buat jadi pemalas kayak gitu, buat buang sampah aja, buat kenyamanan kita, kenyamanan diri sendiri, buat kita sama orang lain. Oh, berarti itu bisa jadi faktor juga sebenarnya lingkungan ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita buang sampah sembarangan itu udah pastikan sampahnya berserak ya Bang ya. Nah, menurut Bang Isbat sendiri, kalau misalkan sampah yang berserak itu kan udah pasti nggak buat nyaman dan jadi sumber masalah ya, sumber penyakit. Itu juga bakal berpengaruh bagi kita mahasiswa UIN ke citra kampus kita kan. Nah, sebenarnya tuh menurut Bang Isbat sendiri, kebijakan dari kampus sendiri, kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini tuh udah bener belum sih dalam menangani orang yang buang sampah sembarangan itu? Menurut gua buat penanganan orang yang buang sampah sembarangan tuh bisa dikasih punishment atau kayak gimana, nggak usah berat-berat lah. Buat punishmentnya kira-kira kalau kita ketahuan buang sampah di fakultas atau gimana, kita suruh bersihin sekitaran kampus biar kita juga yang jerah gitu, nggak mau buang sampah sembarangan lagi. Bener sih masalah punishment tuh. Tapi kira-kira kalau kita ngasih punishment ke orang yang buang sampah sembarangan, kalau dari baik entah itu mungkin dari anak himpunan ya, program himpunan atau bahkan dari kebijakan fakultas sendiri, lebih adil nggak sih kalau misalkan orang yang mahasiswa yang tauladan nih yang buang sampah pada tempatnya dikasih reward, dikasih imbalan gitu? Nah, kira-kira kalau misalkan memang oke, imbalannya tuh apa sih yang biasanya bisa ngebuat mahasiswa tuh ningkatin kesadarannya akan sampah ini? Mungkin buat reward kayak kita buang sampah pada tempatnya tuh menurut gua sih nggak oke. Karena itu kan kewajiban kita semua buat buang sampah di tempatnya. Oke, berarti emang kesadaran diri aja lah, Piro, kesadaran diri, bukan berlomba-lomba untuk dapat imbalan ya. Nah, pertanyaan yang terakhir mungkin, Bang sendiri udah pernah belum ngelihat temen abang sendiri yang buang sampah sembarangan
Dan terus respon dari Bang sendiri gimana tuh? Wah, gue udah sering banget ngeliat teman-teman gue pada buang sampah di tangdak situ. Dan buangnya pada ke tengah-tengah sini nih yang ada bolongan di situ tuh. Nah, kesadaran gue sendiri, gue ingetin teman-teman gue, tuh tong sampah udah di tengah-tengah, masa lu nggak lihat sih? Terus pada gimana tuh anak-anaknya yang ditegur? Oh, langsung yuk, thank you ya Bat ya udah ngingetin gue buang sampah di tempatnya. Oke, udah cukup sekian aja wawancaranya. Terima kasih buat narasumber kita kali ini. Masih banyak ya Bang. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh aktivitas akademika, bukan hanya petugas kebersihan. Namun, masih banyak mahasiswa yang membuang sampah sembarangan karena kurangnya kesadaran diri, edukasi, serta kurangnya penegakan aturan dan fasilitas yang memadai. Menurut Jurnal Proceeding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan tahun 2024, edukasi, dukungan teman sebaya, serta keterlibatan kampus melalui sosialisasi dan penyediaan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurut sumber Jurnal Pemberdayaan Lingkungan, Inovasi dan Perubahan tahun 2025, masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kebersihan lingkungan di kampus. Nah, tanggung jawab dan moral itu untuk menjaga kebersihan dan pelestarian lingkungan kampus itu menyebabkan perubahan besar. Nah, adanya perubahan besar itu selalu berawal dari hal-hal kecil atau tindakan-tindakan yang kecil. Nah, tindakan kecil itu dilakukan secara konsisten. Nah, kayak contohnya itu mari kita mulai dari diri sendiri dengan membuang sampah pada tempatnya, terus memakai plastik yang sekali pakai dan mengajak orang lain untuk peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, setelah melakukan observasi dan melihat lingkungan kampus, kelompok kami memiliki satu solusi yang sebenarnya cukup sederhana tetapi memiliki dampak yang besar bagi lingkungan kampus. Kami memberi nama pada program ini yaitu Satu Mahasiswa Satu Tanggung Jawab. Inti dari program ini sebenarnya simpel, jadi kita mengajak setiap mahasiswa untuk menjaga kebersihan di setiap lingkungannya dan menjaga kebersihan di setiap tempat duduknya masing-masing. Jadi kita itu nggak perlu nunggu petugas kebersihan atau ngandelin orang lain, mulailah dari diri sendiri dulu. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.